Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Teteh, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo Adan Teteh, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama di tema 1 Hidup Rukun, subtema 2 Hidup Rukun di tempat bermain, mata pelajaran PPKN. Materi PPKN di subtema 2 yaitu kita akan belajar bersama tentang contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Pancasila ke-1. Adan Teteh, siapa di sini yang masih ingat apa itu bunyi sila Pancasila ke-1? Ya, good job, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun lambang dari sila Pancasila ke-1 adalah bintang. Iya, Adan Teteh, untuk Pancasila ke-1 yaitu tadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tandanya contoh perilakunya itu tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang beragama Islam. Nah, contoh perilakunya yaitu yang pertama, rajin beribadah. Rajin beribadahnya itu seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan sebagainya. Yang kedua, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baik aktivitas misalnya Adan Teteh mau belajar, terus setelah belajar, kemudian sebelum makan, sesudah makan, dan sebagainya. Yang ketiga, rajin bersedekah. Yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelima, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Jadi Adan Teteh, kalau ada teman yang ingin beribadah, itu tidak boleh diganggu. Kita harus menghormati teman kita yang akan beribadah tersebut. Pancasila kedua. Bunyi sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun lambang sila Pancasila yang kedua adalah, ya, betul sekali, yaitu perantai. Pancasila yang kedua itu tentang kesopanan, kepedulian, dan tolong-menolong. Jadi contoh perilakunya diantaranya yang pertama, menolong teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, peduli terhadap orang lain. Contohnya seperti apa ya? Ya, contohnya ketika Adan Teteh membawa bekal makanan, Adan Teteh boleh membagikannya kepada teman kalian. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Misalnya kita berbicara kepada guru, kepada ayah atau bunda, itu harus menggunakan bahasa yang santun atau sopan. Kemudian contoh yang keempat, membantu ibu menyapu halaman rumah. Pancasila ketiga. Apakah bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, Persatuan Indonesia. Adapun lambang dari sila Pancasila ketiga adalah pohon beringin. Nah, Adan Teteh, untuk sila Pancasila yang ketiga itu berkaitan dengan kita sebagai warga negara Indonesia itu harus hidup bersatu. Contoh perilakunya yang pertama yaitu hidup rukun dengan semua orang. Jadi Adan Teteh dalam berteman ataupun dalam bermain itu tidak boleh membedakan dari segi agama, kemudian budaya, dan sukunya. Jadi kalau Adan Teteh bermain dengan temannya yang dari suku, misalnya ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, itu tidak boleh membeda-bedakan, harus bermain bersama. Kemudian yang kedua, bangga memakai barang-barang
buatan Indonesia. Misalnya Adan Teteh bangga nih menggunakan pakaian batik. Kemudian contoh berikutnya yaitu mencintai tanah air Indonesia. Contohnya adalah kita melaksanakan upacara bendera saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, itu Adan Teteh juga harus mengikutinya dengan khidmat. Sila keempat. Nah, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Adan Teteh, banteng itu merupakan binatang yang suka berkumpul, sama seperti manusia. Dalam mengambil keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah. Jadi apapun itu bentuknya itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Nah, contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila atau contoh sikap yang mencerminkan sila Pancasila keempat yang pertama, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Nah, contohnya ketika kita di kelas misalnya mau mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, caranya itu Bu Dinda tidak langsung menunjuk misalnya Udin yang menjadi ketua kelas. Nah, tidak seperti itu, tetapi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi dipilih sama semua anggota kelas tersebut. Contoh yang kedua yaitu tidak memaksa kehendak orang lain. Ya, Adan Teteh tadi ketika pemilihan ketua kelas, Adan Teteh tidak boleh memaksa temannya untuk memiliki suara yang sama. Misalnya, saya mah milihnya Udin, kamu juga harus milih Udin ya. Nah, itu tidak boleh karena setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing, tidak boleh ada paksaan. Contoh yang ketiga yaitu menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Apabila tadi ya, masih contoh yang tadi, apabila sudah ditetapkan ketua kelasnya, maka kita tidak boleh protes, misalnya tidak sesuai dengan pilihan kita. Loh, kan saya pilihnya Udin, kenapa yang jadi ketua kelasnya Edo? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dan Teteh itu harus menghormati hasil musyawarahnya atau hasil diskusi kelasnya, seperti itu. Sila kelima. Lambang dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima yang berbunyi 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Adan Teteh, padi dan kapas itu dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status ataupun jabatannya, mau dia sebagai guru, siswa, sebagai polisi, dokter, dan apapun itu pekerjaannya, itu kita membutuhkan padi dan kapas karena padi dan kapas itu mencerminkan pangan dan sandang. Artinya bahwa kita itu memiliki kesamaan atau kesetaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian contoh atau pengamalan sikap dari sila Pancasila yang kelima yaitu yang pertama, sikap adil kepada sesama. Jadi kita itu harus berbuat adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, Adan Teteh, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, Adan Teteh itu memiliki kewajiban atau keharusan untuk belajar, maka hak yang didapatkan oleh Adan Teteh yaitu nilai dari guru kelasnya masing-masing ataupun guru mata pelajaran yang lainnya, seperti itu. Lalu contoh yang berikutnya yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ya, dalam kegiatan gotong royong pun itu termasuk dari pengamalan sila Pancasila yang kelima. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran telah selesai. Terima kasih Adan Teteh sudah menyaksikan video dari Bu Dinda. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.